Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita lagi. Tapi kita masih di tema 4 tentang keluargaku. Nah, kita akan masuk ke subtema 4, yaitu subtema terakhir tentang kebersamaanku bersama keluarga. Kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Tapi seperti biasa, kita harus berdoa dulu sebelum memulai belajar, agar ilmu yang akan kita terima, ilmu yang akan kita pelajari ini akan mudah untuk kita pahami, kita mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa yang ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang ibu akan bertanya dulu. Apa anak-anak ibu sudah mandi semua? Sudah berpakaian yang rapi? Sudah sarapankah? Mudah-mudahan semuanya sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi untuk mulai belajar di hari ini. Dan juga harus sudah sarapan dulu. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran 1. Ya, hari ini kita masuk pembelajaran 1 dan 2 di subtema 4. Nah, biasanya kalau dengan keluarga itu kita akan pergi ke suatu tempat atau saat berkumpul kita bisa sambil di dapur memasak, menolong ibu, atau bersih-bersih rumah, merapikan rumah. Nah, biasanya kalau hari libur biasanya kita pergi ke rumah nenek, ke rumah saudara, atau ada pergi ke tempat-tempat wisata, pergi berlibur ke suatu tempat atau keluar kota. Ya, bersama keluarga, mungkin ke pantai, ke gunung, ke puncak, atau ke tempat-tempat taman hiburan. Nah, jadi kebersamaan dalam keluarga itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita harus bersyukur pada Tuhan karena kita masih punya kesempatan, masih ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, biasanya kalau kita pergi ke suatu tempat atau ke tempat wisata, karena anak-anak ibu masih kecil, biasanya yang menyiapkan semuanya keperluannya biasanya itu ayah dan ibu. Umpamanya kita pergi ke pantai atau pergi ke suatu tempat wisata, biasanya kita akan bermain bersama adik, bersama kakak, kemudian ayah dan ibulah yang akan menyiapkan segala perlengkapan kita, menyiapkan makanan untuk kita. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada ayah dan ibu karena sudah mempersiapkan semuanya untuk kita. Nah, kemudian juga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, ya, karena masih diberi kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama keluarga pergi berlibur, mengisi waktu liburan. Nah, ada juga nanti umpamanya kalau kita sedang makan. Nah, kalau kita makan, apa yang harus kita lakukan sebelum makan? Kita sudah pernah belajar apa yang harus kita lakukan sebelum kita makan, apa yang kita lakukan setelah kita makan. Biasanya sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan dulu. Kemudian duduk dengan rapi, dengan tertib. Kemudian berdoa dan mengambil makan secukupnya, ya. Nah, kita boleh makan dengan lahap kalau memang kamu suka dengan makanannya, ya. Tapi jangan buang-buang makanan, ya. Jadi ambillah nasi atau lauk pauknya secukupnya. Nah, biasanya yang menyiapkan makananmu siapa? Pastinya ibu. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada ibu. Nah,
cara bersyukur kita kepada Tuhan itu bermacam-macam, ya. Ada banyak cara kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama ya dengan, kalau yang Muslim, sholat 5 waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa kalau hendak pergi ke suatu tempat, berdoa hendak belajar juga harus berdoa, kemudian melaksanakan, mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan, perintah agama. Nah, kalau yang non-muslim juga pasti akan melakukan hal yang sama, berdoa setiap melakukan, sebelum melakukan sesuatu dan setelah melakukan sesuatu. Nah, itu cara salah satu kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita berterima kasih kepada ibu apa? Nah, kalau makanan ibu enak, kita juga harus bilang, wah, makanan ibu enak hari ini. Wah, makanan ibu selalu enak. Nah, kita bisa mengucapkan itu sambil memuji, sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya ibu, masakan ibu hari ini enak sekali. Atau terima kasih ibu sudah memasakkan untuk aku hari ini. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ibu. Bisa dengan membantu merapikan meja atau mencuci piring setelah kita makan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada ibu yang sudah menyiapkan makanan kita untuk hari ini. Kemudian juga nanti ada ibu berikan lagu kasih ibu. Nah, anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengarkannya, sudah tahu lagunya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, nanti ada video pembelajarannya ya. Nanti anak hafalkan lagunya, karena ada musiknya pasti akan sangat menyenangkan ya. Nah, kita juga bisa melakukan hal-hal yang lainnya bersama keluarga, seperti beribadah. Kalau yang beragama Islam, sholat berjamaah, mengaji bersama keluarga. Nah, itu yang bisa dilakukan pada saat kita beribadah. Kalau agama Nasrani mungkin pergi ke gereja bersama-sama ayah, ibu, kakak, keluarga yang lainnya. Ya, jadi beda-beda pelaksanaannya, tapi tetap kebahagiaan dalam keluarga untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Nah, mengaji, kemudian juga sholat berjamaah, itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan. Yang Nasrani mungkin pergi ke gereja, itu juga menunjukkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Nah, nanti kita saksikan video pembelajarannya anak-anak ya. Kemudian juga ada nanti bagaimana cara meronce. Nah, ini ada pelajaran baru, keterampilan baru, meronce. Meronce itu merangkai beberapa benda-benda, kita rangkai nanti. Bisa dari benda alam, bisa dari benda buatan. Kalau benda alam bisa dari tangkai pepaya, daun pepaya, bisa dari tangkai daun singkong, atau dari biji-bijian yang lainnya, atau bunga-bunga juga bisa. Kalau yang dari buatan itu bisa dari plastik, bisa dari manik-manik, banyak yang bisa kita buat untuk meronce. Nanti kita akan belajar meronce juga, nanti ada juga video pembelajarannya bagaimana itu meronce, apa saja yang kita perlukan untuk meronce ya. Nah, anak-anak, setelah kamu membuat kerajinan, membuat atau meronce, biasanya akan banyak sampahnya. Nah, jangan lupa untuk merapikannya. Nah, kalau kamu merapikan sampah-sampah setelah kamu bekerja, harus setelah kamu meronce, itu salah satu cara kamu membantu ibu dan ayahmu. Nah, itu baru anak-anak yang hebat. Jadi setiap kita bekerja, kita harus merapikannya kembali agar rumah kita tetap bersih dan tetap rapi. Jadi kamu biasakan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran 1. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2. Nah, biasanya kalau kita pergi berlibur ke rumah nenek, ke rumah om, bibi, paman, ya, tante di sana, biasanya kita sering diberi mainan, sering diberi coklat, kue oleh kakek atau nenek atau paman atau bibi. Nah,
karena sepupu kita banyak, ya, kita ramai di sana, kita harus mau berbagi makanan, berbagi mainan. Nah, kalau berbagi makanan tentu kamu harus memberikan makananmu, sebagian makananmu kepada saudara-saudaramu yang lain. Kalau berbagi mainan bukan berarti kamu memberikannya, kamu bisa bermain bersama, bisa meminjamkan mainanmu kepada saudara sepupumu. Nah, seperti biasa Ibu terangkan, Ibu jelaskan, kalau kita diberikan sesuatu oleh orang, baik itu paman, bibi, kakek, nenek, ayah atau ibu atau siapa saja, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ya, dalam cerita ini ada Lani yang pergi ke rumah paman dan bibinya, kemudian dia diberi mainan boneka oleh paman dan bibinya. Nah, tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dan bermain bersama saudara-saudara yang lain. Nah, kemudian juga ada pada saat berlibur ada namanya permainan angklek. Nah, permainan angklek itu seperti apa? Permainan angklek itu kita berdiri dengan kaki satu, kemudian meloncat dengan kaki satu juga. Nah, itu permainan angklek. Bisa dalam bentuk berlomba, umpamanya kamu dengan sepupumu berlomba siapa yang paling cepat sampai ke tujuan dengan meloncat hanya dengan kaki satu. Nah, itu permainan angklek namanya, ya. Kamu bisa cobakan dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan teman-temanmu di rumah, ya. Tapi ingat, kalau bermain keluar rumah harus tetap memakai masker. Nah, itulah pembelajaran di pembelajaran 2 di subtema 4 kali ini, ya. Nah, nanti ada video pembelajaran, anak-anak saksikan bersama-sama, kita akan saksikan bersama-sama. Ada juga bagaimana seperti apa itu meronce, nanti anak-anak akan tahu meronce itu seperti apa. Kita akan belajar bersama-sama. Nanti kalau ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, harus dikerjakan sendiri, ya. Kalau anak-anak tidak mengerti, anak-anak tidak paham, baru bisa minta tolong diajarkan dengan orang tua, kakak, atau siapa saja yang ada di rumahmu, ya. Tapi akan lebih baik kalau anak-anak mengerjakannya sendiri dulu, ya, mencoba sendiri dulu, supaya anak ibu makin pintar, makin hebat. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajaran yang sengaja ibu buatkan untuk anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan anak-anak ibu makin mengerti pelajaran kita hari ini, ya. Nah, selamat penonton. Tema 4, Keluargaku. Subtema 4, Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga, menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Pembelajaran 1. Bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, sekarang kamu tuliskan 4 cara mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Kamu tuliskan apa yang biasa kamu lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti membaca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tua? Siti dan keluarga sedang bernyanyi. Ayo kita ikut bernyanyi. Hanya memberi, tak harap
Membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, ibu Dayu memberikan 1 kantung biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Ayo belajar meronce. Meronce adalah menata benda-benda dengan cara mengikat atau menyambung dengan tali atau benang. Meronce dapat menggunakan benda-benda alam seperti biji-bijian, daun, batang, kerang, dan lainnya. Meronce juga dapat menggunakan benda buatan seperti plastik atau sedotan, manik-manik. Ayo mencoba. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana meronce. Jadi kali ini kita hanya memakai bahan alami seperti ini. Ya, ini adalah tangkai daun pepaya. Ya. Kemudian ini benang, ya, benang, dan ini jarumnya. Nah, sekarang kita akan potong dulu tangkai-tangkai daun pepaya ini untuk kita ronce atau kita susun, kita jahit bersama-sama. Kita potong sesuai seleramu saja, ya. Seperti ini. Nanti bisa minta tolong sama ibu atau ayah atau siapa yang di rumahmu untuk memotongnya. Nah, ibu hanya mengajarkan bagaimana meronce itu seperti apa, ya. Kita akan coba meronce bagaimana caranya hingga kamu bisa nanti untuk meronce juga. Oke, nah seperti ini ya. Kita sudah potong beberapa nih seperti ini. Sudah potong daunnya. Nah, untuk pertamanya kita akan menjahit. Nah, ini jarum. Kita akan masukkan ke sini. Kalau kamu mengerjakannya harus berhati-hati ya. Jangan sampai tersusuk jarum tanganmu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini beberapa yang sudah kita potong ya, yang sudah kita potong. Ini ya. Oke, tadi kita sudah jahit seperti ini, melintang seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam lubangnya lagi. Ya, jadi akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan jahit melintang lagi. Jadi masukkan ke sini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini nantinya. Nah, sekarang kita akan masukkan yang lurusnya lagi ke dalam lubangnya. Nah, akan seperti ini nanti. Kemudian kita jahit melintang lagi, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi akan seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Setelah melintang, kita akan masukkan yang ke dalam lubang seperti ini. Nah, begitu seterusnya sampai jika kamu ingin membuat kalung, tentu kamu akan membutuhkan tali atau benang yang cukup panjang. Ya, nah ini kita masukkan. Nah, kita akan tarik. Jadi bentuknya akan seperti ini nanti. Kita akan habiskan dulu. Sekarang kita akan masukkan yang melalui lubangnya. Kemudian kita akan tusuk lagi di sini.
Jadi seperti ini anak-anak. Nah, ini yang kita sebut teknik meronce atau merangkai. Kalau ini dari benda-benda alam, ibu pakai tangkai daun pepaya, ya. Nanti kalau dia sudah panjang, kamu bisa lingkarkan seperti ini, kamu bisa kaitkan ke sini. Jika kamu ingin membuat kalung, tentu kamu butuh lebih banyak lagi tangkai daun pepayanya. Kamu bisa juga gunakan bahan buatan seperti manik-manik. Oke anak-anak, silakan mencoba. Pembelajaran 2. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Ayo membaca. Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Apa yang harus Udin katakan kepada ayah? Jika ayahnya membantu Udin, apa yang harus Udin katakan? Ayo berlatih. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Paman Udin membuat lomba angklek, lompat dengan satu kaki. Cara bermain lompat angklek. Siswa berdiri berjajar di garis awal. Berdiri dengan tegak, angkat satu kaki dan satu lagi berdiri dengan kokoh. Kedua tangan saling menyeimbang. Kemudian, peserta lomba lompat menuju garis akhir lomba. Baiklah, tadi anak-anak sudah saksikan video pembelajarannya yang sudah ibu buatkan. Kita juga sudah bernyanyi bersama, kita juga sudah belajar bagaimana meronce, kemudian bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ya, mudah-mudahan semua yang ibu berikan hari ini bisa anak-anak mengerti, bisa anak pahami, bisa juga anak-anak berguna bagi anak-anak ibu semuanya. Ya, nah kalau nanti ada tugas, anak-anak kerjakan sendiri dulu ya, belajar untuk bekerja sendiri. Kemudian juga ibu tidak lupa, tidak bosan-bosan yang mengingatkan anak-anak ibu, kalau anak-anak ingin pergi keluar rumah, kalau memang ada kepentingannya untuk pergi keluar rumah, pakailah masker dengan benar, ya, gunakan masker, kemudian rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ya, setiap anak-anak kemana-mana, kalau ada tempat mencuci tangan atau sabun, cucilah tangan dan dengan sabun di sana. Atau kalau anak pergi ke tempat yang lain, bawalah selalu hand sanitizer untuk lebih mempermudahkanmu. Jika anak-anak melihat kerumunan orang ramai, anak-anak jangan pergi ke sana. Harus menghindari kerumunan orang ramai. Kita harus menghindari, jangan malah datang ke sana. Pergi menjauh. Kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain. Kalau antri, duduk, ya, berbicara dengan orang lain, buatlah jarak yang cukup jauh 1-2 meter. Ya, agar anak-anak ibu semua tetap terjaga kesehatannya. Kemudian juga kalau anak-anak ingin berolahraga di luar rumah, gunakanlah masker. Jadi tetap harus menggunakan masker. Dan juga anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi, makan sayur harus mau, ya, jangan malas makan sayur. Kemudian makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu dan tempe juga bagus untuk anak-anak ibu, ya. Dan juga makan buah-buahan, ya. Yang malas makan buah-buahan harus mau makan buah. Kemudian minum susu dan banyak-banyaklah minum air putih, ya. Nah, kalau tidak ada kepentingannya anak-anak untuk pergi kemana-mana, tetaplah di rumah, ya, membantu ayah dan ibu merapikan rumah, merapikan kamarmu, membantu ibu di dapur, mencuci piring, mengelap piring, atau anak-anak juga bisa belajar di rumah. Bagi yang belum pandai membaca, belum lancar membaca, masih mengeja membacanya, rajin-rajinlah belajar membaca supaya kamu bisa lancar membacamu seperti teman-teman yang lain. Ya, jangan mau kalah dengan teman-teman yang lain. Teman-temanmu sudah banyak yang bisa membaca. Nah, yang sudah pandai membaca, yang sudah lancar membaca, juga harus banyak-banyak membaca buku.
buku pelajaran, majalah, koran, komik, buku cerita, agar membacamu lebih lancar, ilmumu juga semakin banyak. Jadi kamu juga semakin pintar, semakin hebat, ya. Kemudian bisa juga dengan cara menonton TV. Nah, di TV juga ada materi tentang pembelajaran anak-anak sekolah. Jadi kamu bisa tonton itu untuk menambah ilmu yang kamu miliki. Nah, ya. Nah, Ibu rasa pembelajarannya, keterangan Ibu, penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu mengerti, paham dengan apa yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Ibu masih sehat selalu, tetap semangat belajar meskipun kita hanya di rumah, tetap tersenyum, tetap ceria untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sampai jumpa lagi.